Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan motif cantik seperti ini. Ini motifnya sedikit bergelombang dan ada teksturnya, jadi terlihat sedikit rumit tapi mewah. Saya menggunakan benang-benang sisa untuk pembuatannya. Teman-teman bisa lihat hasilnya, bagian sambungannya tidak terlalu kelihatan dan rapi. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang sisaan yang saya akan gunakan, benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Tiga puluh 36 rantai. Setelah 36 rantai, tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC atau single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai satu baris, di ujung tambahkan satu rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung, ulangi satu rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 6 baris, boleh sesuai dengan kelipatan motif yaitu kelipatan 3. Nah, ini sudah selesai total 6 baris. Kalau teman-teman ingin alas yang lebih lebar, bisa tambahkan dengan kelipatan 3 yaitu 9 baris atau 12 baris dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini di ujung baris saya akan kembali tambahkan satu rantai. Beri penanda di satu lubang sebelum lubang terakhir di sini. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi teman-teman nanti bisa hitung ya agar pas motifnya. Jadi untuk sisi kiri ini nanti ada 6 SC, di bawah 36 SC, di kanan 6 SC, dan di atas hingga ke penanda 35 SC. Saya sarankan dihitung supaya pas. Sisi ini jumlahnya 6. Nah, kemudian sisi yang ini jumlahnya 36. Lanjutkan nanti ke sisi yang ini 6 dan di atas 35. Mendekati akhir putaran, SC ke-35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat satu rantai. Hasilnya seperti ini. Masuk ke bagian motif bagian yang pertama ya. Motif bagian pertama dimulai dengan SC di tempat slip stitch. Jangan lupa penandanya. Kemudian 2 rantai, 1
2, skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang berikutnya isi dengan 1 HDC. Jadi skip 2, 1, 2, lubang berikutnya HDC. 2 rantai, 1, 2, dan kembali HDC masih di titik yang sama. Jadi di satu titik ini isi dengan HDC, 2 rantai dan HDC. Lalu 2 rantai lagi, skip 2 lubang, ulangi motifnya dari bagian yang pertama, skip 2, 1, 2, ulang motif SC. Nah seperti ini ya. Lanjut 2 rantai, skip 2, di lubang berikutnya isi dengan HDC, 2 rantai, dan HDC masih di titik yang sama. 2 rantai, skip 2, ulang motif SC, 2 rantai, skip 2, HDC, 2 rantai, HDC masih di titik yang sama. 2 rantai, skip 2, ulang kembali motifnya dengan SC. Nah lanjutkan pengulangannya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, SC 2 rantai, skip 2 HDC, 2 rantai, HDC masih di titik yang sama, 2 rantai, skip 2, pas ya, akhir putaran langsung slip stitch di penanda, slip stitch tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Nah hasilnya seperti ini, jadi dia mengembang karena terjadi penambahan stitch. Tidak apa-apa ya, memang seperti ini motifnya. Sekarang saya akan lanjutkan ke motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian kedua dimulai dengan 1 DC di tempat slip stitch atau double crochet. Jangan lupa penanda. Nah kemudian ini skip 2 rantai, di HDC pertama isi dengan 3 buah DC dari bagian depan seperti ini. Nah di sini ya, isi dengan 3 DC atau double crochet, 1, 2, dan DC yang ketiga. Kemudian 2 rantai, 1, 2, skip lagi bagian 2 rantai yang ini, antara ini skip, menuju HDC yang satu lagi, isi lagi dengan DC dari arah depan, isi dengan 3 buah, 1, 2, dan 3. Nah seperti ini ya, jadi dia timbul. Kemudian skip lagi 2 rantai, sejajarkan, ulangi motifnya, skip 2 rantai, pas di bagian SC isi dengan 1 DC. Jadi motifnya kita ulang. Nah hasilnya seperti ini. Lanjut, ulang motif, skip 2 rantai, di HDC isi dengan 3 buah DC dari arah depan, 1, 2, dan 3. Dua rantai, skip bagian, kembali di bagian HDC, isi dengan 3 DC, 1, 2, 3. Skip 2 rantai, sejajar dengan SC, isi dengan 1 DC dan motifnya diulang lagi. Lanjut, skip 2 rantai, HDC pertama isi dengan 3 DC dari arah depan,
2 rantai, skip lagi 2 rantai ini, kembali di HDC berikutnya, isi dengan 3 DC. 1 2 3. Skip 2 rantai, kembali di SC, isi dengan 1 DC. Nah, jadi motifnya ulangi terus ya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir, skip 2 rantai, DC sejajar SC, skip 2 rantai di HDC, isi dengan 3 DC. Dua rantai, skip 2 rantai di HDC berikutnya, isi dengan 3 DC. Skip 2 rantai dan terakhir akhir putaran, slip stitch di penanda dan ganti ke benang yang berbeda. Saya gunakan di sini benang warna coklat. Jadi untuk mengganti benang saya sarankan di motif bagian yang kedua ya. Ganti benang, tarik kuat 1 rantai. Nah, di sini untuk benang yang warna hijau akan saya putuskan karena sudah tidak saya gunakan ya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya ini hasilnya. Ulangi motif bagian yang pertama. Dimulai dengan 1 SC di tempat slip stitch atau sejajar dengan DC ini, 1 SC. Jangan lupa penandanya. Motifnya terjadi perubahan sedikit ya. 2 rantai. Skip ini 3 buah DC ini di skip tepat di tengah-tengah, isi dengan 1 HDC. 1 HDC, 2 rantai dan 1 HDC. Lanjut 2 rantai. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ini kan ada 3 DC, di skip 3. Untuk pola bagian pertama yang sebelumnya itu skipnya 2. Jadi kita melompati 3 DC ini, jadi untuk bagian tengah-tengah di situ saja perbedaannya ya, skip 3-nya. Kemudian kembali skip 3 di sini, sejajar dengan DC, isi dengan 1 SC. Kita ulang motifnya. 2 rantai, skip 3 DC, tepat di tengah-tengah, isi dengan 1 HDC, 2 rantai dan 1 HDC. 2 rantai, skip 3, ulangi polanya lagi, SC, 2 rantai, skip 3, HDC, 2 rantai, HDC, 2 rantai, skip 3, SC. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3 HDC, 2 rantai, HDC, 2 rantai, skip 3, tepat di penanda akhir putaran, slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, masih mengembang ya, tidak apa-apa. Ulangi motif bagian yang kedua. Dimulai dengan 1 DC di tempat titik slip stitch di sini ya. 1 DC. Jangan lupa penanda.
Lanjut motif skip 2 rantai di 1 HDC isi dengan 3 DC dari arah depan. 1 2 3. 2 rantai, skip rantai yang tengah ini, kembali di bagian HDC isi 3 DC. 1 2 3. 3. Lanjut skip rantai di bagian SC isi 1 DC. Ulangi motif, skip rantainya di bagian HDC 3 DC. 1 2 3. 2 rantai, skip rantai yang tengah di HDC isi 3 DC. Skip 2 rantai di bagian SC isi 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Kalau videonya kecepatan bisa diperlambat ya di bagian pengaturan. Jadi setelah ini ganti benangnya di bagian motif yang kedua. Saya akan mengganti benang setiap di bagian motif kedua selesai. Lanjutkan pengulangan motif bagian 1 2 1 2 dan seterusnya hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Teman-teman bisa mengganti benang sebanyak yang teman-teman suka sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Dan ini sudah saya ganti benangnya beberapa kali dan saya balik lagi warnanya coklat dan hijau sesuai dengan yang bagian bawah. Nah, untuk bagian akhir motif itu akhiri di bagian yang kedua ya. Di sini teman-teman lihat motifnya mengembang bagian atas. Ini terjadi penambahan stitch dan penambahan stitchnya cukup banyak ya. Jadi saya akan kembalikan polanya berdasarkan jumlah stitch yang ada di bagian alas. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan untuk pengerjaan setelah penutupan stitch ini. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, untuk pola berikutnya untuk mengembalikannya, pertama skip dulu bagian 1 DC ini. Di 3 buah DC berikutnya, ini 1 2 3 isi dengan 1 SC. Jadi 3 SC kali 3 ya. Skip dulu 1 SC kali 3, jangan lupa penanda. 2 dan 3. Kemudian skip 2 rantai ini, di bagian 3 DC kembali isi masing-masing 1 SC. SC pertama, SC kedua, dan SC ketiga. Skip 1 DC ini, kembali di bagian 3 DC isi masing-masing 1 SC. Jadi yang diisi SC hanya bagian-bagian 3 DC. Skip bagian rantai, kembali SC nya kali 3. 1 2 dan 3. Jadi jangan lupa ya, cukup di bagian 3 DC saja. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip DC di bagian 3 buah DC isi masing-masing 1 SC. Skip rantainya. Di bagian 3 DC masing-masing 1 SC. Akhir putaran, slip stitch di penanda. 1 rantai. Nah, teman-teman bisa lihat bagian atasnya tidak mengembung lagi ya, dan motifnya sudah jumlahnya sama dengan bagian alas.
Untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dimulai dari tempat slip stitch, 1 SC setiap lubang. Nah, ini teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, lalu sisipkan tali pegangan ya. Di sini saya gunakan benang yang warna coklat. Untuk tali pegangannya ini sudah saya rajut. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya rajut menggunakan 2 helai benang sekaligus dengan hook ukuran nomor 5. Ringnya yang saya gunakan ini ukuran 1 cm. Teman-teman bisa ganti jenis talinya, bisa menggunakan tali yang lain. Untuk tutorial tali seperti ini bisa cek di kolom deskripsi. Nah, ini saya akan rajut di bagian samping ya, untuk 3 SC saja untuk ringnya. Setelah itu teman-teman tinggal pengerjaan bagian akhir resleting dan inner, kemudian dompetnya selesai. Nah, ini dia hasil akhir dari dompetnya. Motifnya terlihat cantik ya, timbul dan bergelombang. Dan setelah ring ini saya buat SC berkeliling. Saya juga sudah jahit ini resletingnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba menjahit resleting, ini saya jahit tangan, bisa cek di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan link untuk tutorial jahit inner dengan jahit tangan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan motifnya rapi, lurus ke atas. Bagian awal dan akhir motif serta pergantian benang tidak terlalu kelihatan. Untuk bagian awalannya itu saya mulai dari bagian bawah ini, lurus hingga ke atas. Nah, sementara untuk ukuran dari dompet ini finalnya adalah tinggi sekitar 12 cm, sementara untuk bagian lebar 20 cm. Teman-teman bisa manfaatkan benang-benang sisa, motifnya cukup hemat benang. Nah, semoga nanti mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.